Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul sa'idah ayyuhat thalabatul mahbubah. Selamat malam siswa-siswiku, siswa-siswi asrama Luqman Al-Hakim Satu Bandar Lampung. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tutorial atau pembelajaran melalui daring ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi substansi dari apa yang akan kita pelajari. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan atas baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang saya sayangi, pada kesempatan malam hari ini insya Allah saya akan mengajar materi bahasa Arab. Tapi karena ini adalah pertemuan pertama kita dalam proses pembelajaran virtual atau daring ini, maka akan lebih baiknya pula jika saya memperkenalkan diri. Nama saya Ismi Imron Rosyadi. Nama saya Imron Rosyadi. Saya berasal dari Tanggamus. Saya sudah menikah dan mempunyai satu, insya Allah akan 2 anak. Nah, yang satu masih dalam kandungan, yang sebentar lagi insya Allah akan terlahir. Saya bekerja sehari-hari di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Anak-anakku yang saya sayangi, insya Allah dalam pembelajaran bahasa Arab ini, buku yang akan kita gunakan adalah buku dengan judul Al-Arabiyah li Ghairil Arab, bahasa Arab untuk non-Arab. Al-Arabiyah li Ghairil Arab, bahasa Arab untuk non-Arab. Tapi jangan ya. Baiklah, kita mulai kegiatan belajar mengajar virtual kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Lughah Al-Arabiyah, bahasa Arab. Dalam mempelajari bahasa Arab, tentu hal utama yang harus kita ketahui dalam bahasa Arab adalah unsur-unsur yang membentuk kalimat dalam bahasa Arab. Ya, unsur-unsur yang membentuk kalimat dalam bahasa Arab. Jadi unsur yang membentuk kalimat dalam bahasa Arab adalah kata. Maka dalam bahasa Arab, terlebih dahulu dalam mempelajari bahasa Arab yang harus kita ketahui adalah macam-macam kata dalam bahasa Arab. Al-kalimah, kata dalam bahasa Arab disebut al-kalimah. Al-kalimah berarti kata. Al-kalimah berarti kata. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab disebut al-jumlah. Al-jumlah kalimat. Kalau al-kalimah artinya dalam bahasa Indonesia adalah kata, sedangkan kalimat sendiri dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Arab berarti al-jumlah. Al-kalimah dalam bahasa Arab terdiri dari 3 macam. Yang pertama, kata itu bisa berupa al-isim, bisa berupa al-fi'il, bisa juga berupa al-huruf. Jadi betapapun luasnya bahasa Arab, ternyata bentukan kalimatnya atau kata yang membentuk dalam kalimat bahasa Arab itu hanya terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah al-isim,
yang kedua adalah al-fi'il, yang ketiga adalah al-huruf. Nah, itu kata dalam bahasa Arab hanya terdiri dari 3 unsur: al-ism, al-fi'il, al-huruf. Sekarang kita mulai untuk mengidentifikasi atau mengenal lebih jauh apa itu al-ism, apa itu al-fi'il, dan apa itu al-huruf, serta ciri-cirinya. Al-ism, ma huwa al-ism? Ma huwa al-ism? Apa itu isim? Al-ismu huwa Al-ismu huwa ma yusamma bihil insan awil hayawan aw ghairuha, atau wama asbah dzalika aw ghairuha. Apa itu al-isim? Ma huwa al-isim? Al-isim huwa ma yusamma bihi insan awil hayawan aw ghairuha. Yang disebut dengan isim adalah yang dipakai untuk menamai, manusia, hewan, atau yang lainnya. Contoh apa? Contoh umpamanya di sini adalah Muhammad, Kok tahu sih? Ahmad, Andri, dan lain sebagainya. Isim dalam bahasa Arab adalah yang dipakai untuk menamai manusia, Muhammad umpamanya, Ahmad, Andri, dan lain sebagainya. Awil hayawan, atau hewan, umpamanya Baqarah. Apa Baqarah? Ma makna Baqarah? Ada surat dalam bahasa Arab, dalam Quran itu namanya surat Al-Baqarah. Apa Baqarah? Sapi, betul. Namanya al-kalbu. Apa al-kalbu? Ya, al-kalbu. Apa al-kalbu? Betul. Al-kalbu guguk atau anjing. Ya. Dan lain sebagainya. Atau umpamanya tumbuhan. Namanya syajarah. Nah, ini juga termasuk dalam kelompok isim. Jadi sebagai kesimpulan adalah isim adalah semua yang dipakai untuk menamai apa saja yang ada di muka bumi ini. Itu isim. Ma yusamma bihi insanun awil hayawan aw ghairuha. Yang dipakai untuk menamai manusia, hewan, dan lain sebagainya dalam bahasa Arab itu namanya adalah isim. Atau mungkin dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah noun. Kata benda. Al-isim huwa ma yusamma bihil insan awil hayawan aw ghairuha. Nama yang digunakan, kata yang digunakan untuk menamai manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Contohnya Muhammad, Ahmad, Andri, Hamdan, dan lain sebagainya. Oke. Itu isim. Mudah-mudahan sejauh ini anak-anakku semuanya jelas dan paham dari unsur kata yang membentuk kalimat dalam bahasa Arab. Yang perlu kita pelajari pada malam hari ini adalah mengenal lebih jauh apa itu isim. Apa itu isim dalam bahasa Arab, yaitu kata yang digunakan untuk menamai manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, sebagai tugas, saya mohon dan saya harap adik-adik atau siswa-siswi semua di rumah dimanapun berada untuk mengumpulkan kata yang digunakan untuk menamai tumbuhan, untuk menamai manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Masing-masing 5.
supaya mengetahui contoh isim dalam kata bahasa Arab. Nah ini nanti di rumah atau dimanapun adik-adik berada atau siswa-siswi berada adalah coba mencari atau mengumpulkan kata-kata yang digunakan untuk menamai manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Setelah menemukan nanti baru kita simpulkan bahwa ini adalah kelompok kata isim dalam bahasa Arab. Saya rasa cukup sekian dulu tutorial kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.